Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riau Pos, berjumpa kita di edisi perdana Atan Sengat Show bersama saya, Muhammad Amin. Tema kita kali ini adalah tentang Kota Seribu Jukir. Dan tamu kita kali ini adalah Dr. Muhammad Ihsan, MSc. Assalamualaikum Pak Dr. Ihsan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Sebelum kita lanjut ke tema kita, saya mau kasih pantun dulu. Karena kita di tempat Melayu. Makan sup ikan, enaknya dicampur bakso. Sesuai. Selamat datang Dr. Ihsan di Atan Sengat Show. Ya. Baik, saudara, sahabat Riau Pos semuanya. Sebelum kita lanjut ke tema yang kita bicarakan tadi soal parkir, kita akan sedikit berbincang dulu yang santai dengan Dr. Ihsan. Bisa Anda ceritakan, Pak Dr. Muhammad Ihsan, latar belakang Anda soal pendidikan, soal ya keseharian lah. Oh ya. Tadi saya dibesarkan di Dumai, SD sampai SMA, kemudian melanjutkan S1 saya di ITB, Teknik Sipil, kemudian S2, S3 saya di Amerika. Ya, kemudian pulang tahun 2000 jadi dosen di UNRI di jurusan Teknik Sipil. Saya ngajar S1, kemudian S2 juga di Teknik Sipil dan beberapa prodi itu ya. Samping itu saya juga bantu di Pemda ya, di perencanaan kebijakan daerah, program jangka menengah, jangka panjang ya, dan beberapa provinsi, Bapeda kabupaten kota juga. Oh, kabupaten kota yang lain? Iya, di beberapa daerah ya, termasuk Pekanbaru juga. Itu ya, kalau kegiatan lain, saya suka olahraga. Ya, saya suka lari, suka renang, suka sepeda juga ya. Nah, kalau bersepeda atau lari itu sekarang kayak mana? Sering jumpa tukang parkir atau iya. Ya macam-macam. Ada, sekarang ada ya? Ya macam-macam ya. Itu enaknya kalau kita enggak pakai mobil ya. Kalau pakai mobil kan banyak halangan ya. Yeah. Kalau sepeda atau lari atau jalan tuh banyak yang dilihat tuh. Yeah. Ya, mana yang sampah yang numpuk, mana yang paritnya tersumbat ya, mana yang tukang parkirnya banyak gitu ya. Ya bisa kelihatan semua ya. Ada beda enggak dulu dengan sekarang kira-kira? Iya, saya kira dalam berapa ya, dalam 3 tahun terakhir ini rasanya parkir itu semakin banyak ya, semakin banyak petugasnya, juga semakin banyak daerah yang dipungut, bahkan sampai ya ke pelosok-pelosok tuh ya, ke orang-orang jual lontong pun dipungut parkirnya juga, heran juga kita. Ya. Oke, kita sekarang fokus ke parkirnya. Jadi latar belakang kita mengangkat tema ini memang banyak netizen yang berkomentar gitu ya, bahwa dulu Pekanbaru ini identik dengan kota 1000 ruko. Jadi di mana-mana ada jalan lalu dibangun ruko. Nah, sekarang ada yang menarik komentar para netizen kita di Pekanbaru udah berubah gitu. Ada yang menyebut kota 1000 lubang karena di mana-mana sekarang ada lubang, ada hujan lalu muncul lubang di mana-mana. Nah, ada satu lagi kota 1000 jukir atau kota 1000 juru parkir. Jadi di mana-mana kalau 1000 lebih itu. Lebih ya. Lebih dari 1000. Ya, gitulah kira-kira. Ya. Jadi lebih dari 1000 tukang parkir. Nah, mungkin dari awal dulu Dr. Ihsan. Pengertian parkir ini seperti apa? Karena banyak orang ini kadang-kadang terutama yang ojek-ojek online tuh lagi nunggu sebentar, tahu-tahu kena prit gitu ya. Jadi dia belum turun tapi masih di kendaraannya, lalu kena prit, keluarlah 2000 gitu. Gimana ya, parkir itu? Ya, tadi parkir itu kan kalau di definisi lalu lintas itu adalah kendaraan berhenti, ya, kemudian mesinnya mati, kemudian penumpang dan pengendaranya turun. Ya, itu yang namanya parkir. Ya, makanya kalau di rambu itu ada rambu dilarang stop, ada rambu dilarang parkir. Ya, kalau dilarang stop tuh nggak boleh berhenti sama sekali. Ya, tapi kalau dilarang parkir ya, atau parkirnya itu seperti yang disebutkan tadi, berhenti, mesin mati, penumpangnya turun, pengendaranya turun. Ya. Kira-kira pengertian itu dipahami nggak oleh
para jukir ini gitu. Ya, nah sehingga kalau muncul keluhan dari iya, para tukang driver ojek online gitu. iya. Nah, atau kalau yang masyarakat lain lah. Iya, kalau terkait dengan parkir untuk dipungut, ya, pungutannya kan ada dua nih, ya, pungutan yang bersifat pajak parkir namanya, kemudian pungutan yang bersifat retribusi parkir. Iya. Nah, sebetulnya retribusi parkir itu retribusi parkir tepi jalan umum, ya, panjangnya itu. Iya. Nah, kalau yang untuk pajak parkir, ya, itu yang kita lihat di mall, di hotel, di tempat-tempat yang dikelola parkirnya, ya, itu biasanya ada ampang-ampangnya, ya. Nah, itu sudah jelas itu, ya, itu dikelola oleh yang punya yang punya lahan. Iya. Nah, yang punya lahan itu misalnya hotel dia punya lahan sendiri. Mall ya. Ya, mall punya lahan sendiri. Nah, dia kelola parkirnya. Nah, itu dikenakan pajak parkir. Iya. Pajak parkir itu 10%. Nah, itu nggak jadi masalah biasanya karena memang dikelola dan bagus, sudah bagus. Nah, yang jadi masalah ini retribusi parkir tepi jalan umum. Iya. Nah, tepi jalan umum itu yang mesti dijelaskan definisinya itu ke semua pihak. Ke ke petugas parkirnya, ke masyarakat, ya, kemudian ke yang punya lahan juga. Nah, ini banyak tak dijelaskan gitu ya. Iya, karena ya sosialisasinya kurang, ya, sehingga masing-masing pihak itu membuat asumsi sendiri-sendiri. Nah, yang namanya parkir tepi jalan umum, ya, itu adalah parkir di tepi jalan, ya, bisa di yang badan jalannya yang aspal itu. Kemudian bisa juga di bagian tepi jalan yang meskipun dia belum diaspal, ya, tapi itu masuk bagian pengembangan jalan. Iya. Ya, apakah rumija, ya, ruang milik jalan, ya, atau yang seperti itu, ya. Nah, tapi bukan dipungut di lahan masyarakat. Iya, iya. Sekarang banyak itu ya. Nah, ini yang karena tidak ada penjelasan itu sehingga tukang parkir, ya, sekarang kan sistem bagi coupling itu, lapak-lapak tuh daerah ini sampai ini kelompok ini gitu ya. Nah, itu karena tidak diberikan penjelasan, akhirnya mereka mengut di semuanya disamakan rata aja. Asal ada orang parkir, dipungutnya. Iya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi mesti dikembalikan kepada definisinya. Parkir tepi jalan umum yang akan dipungut retribusinya itu, ya, tertentu tempatnya. Ya, kalau lahan saya punya ruko, saya punya halaman di depannya, saya nggak mau orang mengut parkir di sana, itu hak saya. Itu kan ada juga yang protes gitu ya. Nah, ini kan protes tapi kayaknya dikubris. Karena biasanya dia jual itu lebih orang kena di situ murah. Iya. Tahu tambah parkir jadi mahal. Jadi orang betul. berusaha jadi kalau gitu ini merugikan saya gitu. Orang jadi sedikit datang gitu. Iya, betul. Ya, dan itu banyak kasusnya. Ya, banyak kasus seperti itu. Beberapa toko tuh tidak laku karena orang malas parkir. Ya, katakanlah orang harian tuh barangkali mungkin belanjanya 5.000, 10.000. Ya, kalau sepeda motor parkir 2.000. Ya, sudah berapa kali itu dia kalau dia parkir. Ya, betul. 500. Parkir 2.000. Parkir 2.000 gitu. Jadi parkirnya. Jadi itu yang merusak. Ya, itu tidak dikasih pengertian sebelumnya banyaknya. Iya, kalau saya melihat demikian. Ya. Jadi kepada tukang parkirnya kurang, jukirnya kurang dikasih pengertian, kepada tempat yang masyarakat juga tidak disadarkan haknya. Gitu ya. Ya kan, karena masyarakat ini kalau udah didatangi tukang parkir, ya, apalagi kalau misalnya didatangi preman pula, ya, atau ada yang berbaju dinas seperti itu, ya, mereka nyerah gitu, karena mereka juga tidak tahu ini seperti apa nih dasarnya, masa di halaman kami dipungut juga. Nah, yang menarik lagi nih, ya, banyak nih kasus, ya, orang bercerita ke saya, ya, yang punya lahan itu, yang punya halaman di toko itu, dia bilang, jadi dia nolak, ya, dia nolak tempatnya dijadikan dipungut parkirnya. Oke, kata jukir ini, ya, nggak apa-apa Pak, kami nggak pungut. Tapi Bapak kasih setoran ke kami 200.000 sebulan. Sama aja gitu. Lebih berat lagi. Itu kan pungutan liar sebetulnya. Ya. Saya kalau nggak 200, 100 saja lah Pak, katanya. Bisa pula dinego kan? Iya. Ya, tapi beberapa kawan yang menolak, saya punya kawan dia tolak, ya, dia laporkan ke Dinas Perhubungan. Ini apa dasarnya? Karena dia orang hukum. Ya, itu
akhirnya tidak jadi ditarik. Nah ini kan sesuatu yang apa ya, daerah abu-abu yang karena masyarakat tidak tahu dan tidak diawasi, tidak dikontrol, akhirnya terjadi pungutan liar. Berarti kalau menurut Pak Dr. Ihsan, ini solusi atau apa? Karena kan gini, karena biasanya tiap di Pekanbaru ini dari dulu itu kan sudah dikenal, jalan ini ada preman ini, jalan ini ada geng ini gitu kan. Jadi atau ormas ini ada menguasai wilayah ini gitu. Itu menjadi solusi atau malah menjadi petaka gitu. Karena gini, karena dengan begitu, dengan dikasih lahan parkir, ini untuk ormas ini untuk anak geng sini gitu. Kan mereka dapat kerja gitu. Ya. Kalau jalan peluang kerja atau kalau saya tidak permasalahkan itu, ya, tidak permasalahkan ormas mana yang mungut, pihak mana yang mungut, karena memang itu harus dikoordinasikan ya. Karena di lapangan itu pun perlu masyarakat perlu pekerjaan ya. Kemudian ormas-ormas juga punya ada kegiatan untuk anggotanya. Itu sebetulnya hal yang positif. Artinya mereka bisa mengkoordinasikan anggotanya, tenaganya. Nah, yang kita persoalkan sebetulnya yang harus diperbaiki itu ya sistem pemungutannya. Ya, di mana mereka memungut, ya, apa kewajiban mereka, ya. Kemudian juru parkir ini harus diajarkan, harus dilatih. Ya, diberitahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu tadi ya. Nah, ini yang tidak Anda lakukan. Ya, kalau tadi ya. Ya, betul. Ya. Boleh enggak cuma berhenti sebentar tanpa turun dipungut gitu kan? Iya. Nah, itu yang harus dijelaskan ke tukang parkir, dijelaskan juga ke masyarakat. Karena ya, ini kan yang memberi mereka kesempatan itu kan pemerintah kota, ya, lewat dinas perhubungan. Nah, ini pemerintah kota nggak boleh lepas tangan. Dia memberikan izin, memberikan kesempatan. Nah, mereka juga dong yang harus melarang. Jangan dibiarkan. Ya, kalau menurut Dr. Ihsan, ini masih belum cukup ya pengarahan kepada mereka. Karena kadang-kadang ada yang pakai rompi itu ya, kadang-kadang tidak gitu kan. Ada juga sama sekali tidak pakai kemudian tidak ada karcis kadang-kadang kan. Ada yang pakai karcis, ada yang tidak. Pokoknya ambil aja. Kalau diminta kadang dikasih, kadang tidak. Iya, nah itulah ya kenapa demikian ya, karena minimnya pengawasan, minimnya pengaturan ya. Karena yang seperti itu kita khawatirkan itu jadi pungutan liar. Ya, kita khawatirkan itu tidak masuk ke kas Pemda. Ya, bagaimana dia menghitung? Apa dasarnya? Ya, kalau tidak ditetapkan aturannya, ya, aturan pakai tiket, ya, aturan berseragam. Ya, kalau orang berseragam itu kan artinya dia sudah mendapatkan pendidikan, ya, mendapatkan latihan, ya, arahan tentang pengelolaan parkir. Tapi kalau misalnya saya, ya, atau siapapun, ya, ada lahan kosong, ya, saya modal peluit, ya, atau nggak pakai peluit pun bisa juga mundur. Atau ya, pinjam rompi kawan. Kalau pinjam rompi itu udah canggih itu, udah hebat itu. Ya. Sekarang modal peluit aja ya. Nggak pakai peluit juga, ya. Tinggal mundur. Mundur. Atau dia nggak ada, tahu-tahu ada gitu ya. Iya. Ya itu. Ketika orang keluar, tiba-tiba muncul tukang parkir. Itulah rusaknya kalau dia tidak diawasi. Ya, jadi kalau diberikan kesempatan itu harus diawasi. Kalau tidak, ya dilarang sama sekali. Ya, apalagi itu sudah diatur ya. Sekarang kan sudah ada Perda yang baru. Ya, Perda nomor 1 tahun 2024. Ya, itu jelas disebutkan di situ. Bisa dilihat nanti. Itu sudah bisa di-download saya kira di internet. Pada pasal 65 tuh. Ya, Perda yang baru ini memang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah ya, tetapi termasuk di dalamnya parkir, tentang parkir ya, pajak dan retribusi parkir. Dalam pasal 65 itu disebutkan di situ ya, bahwa untuk bisa dipungut parkir, retribusi parkir ya, itu harus melalui ya, wilayahnya itu harus ditetapkan dengan keputusan wali kota. Ya. Nah, kemudian untuk bisa dipungut retribusi parkirnya, itu harus dilengkapi dengan fasilitas parkir. Nah, baru bisa dipungut. Artinya kalau tidak dilengkapi dengan itu tidak bisa dipungut. Ada marka, ada apa ya? Nah, marka rambunya ya. Iya, disebutkan di penjelasan pasal 65 itu. Fasilitas parkir yang dimaksudkan minimal atau paling sedikit ya harus meliputi pertama ya. Ini minimal ya. Minimal tanda rambu parkir.
disebutkan di situ. P kotak Parkir, itu ya, kan, ya. artinya di situ tempat parkir. Ya. Ya, artinya di situ tempat yang bisa dipungut parkirnya, itu artinya itu. Ya. Dan yang kedua ada garis parkirnya, marka parkirnya. Ya, artinya diatur tuh orang tidak sembarangan. Ini arah mana nih? Arah putih itu ya. Ya, garis parkir, garis parkir, itu ya. markanya Di sini nih parkirnya. Ndak begini, tapi serong misalnya. Artinya itu memang di tepi jalan betul ya. Bisa di tepi yang jalan. aspal itu ya? Ya, bisa di tepi jalan, bisa di luarnya. Tetapi yang masih merupakan hak jalan. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat memang masih sedikit sekali kan yang ada rambu tanda parkir dan marka parkir itu. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, baru dia bisa pungut. Baru bisa pungut. Itu amanat dari Perda. Kalau dia mengut, Perda yang baru ini? Perda yang baru. Ya, dan Perda itu sudah langsung diberlakukan, sudah bisa diberlakukan. Oh, perwakunya sudah ada? Perwakunya belum ada. Belum ada. Ya, perwakunya belum ada. Ya, tapi Perda itu sudah bisa diberlakukan. Ya, makanya cepat-cepat dibuat perwakunya. Ya, itu yang ketiga kan? Yang kedua ya, minimalnya. Kemudian yang ketiga, ya, itu harus ada petunjuk ya berapa besar tarif parkirnya. Ya, mau 2.000, mau 3.000. Ya, apalagi di Perda yang baru itu ada retribusi parkir progresif. Ya, 2.000, 4.000, 2.000, 5.000, 3.000, 10.000. Itu. Nah, itu harus ditetapkan. Kemudian waktu parkir juga harus disebutkan di situ. Jelas juga. Iya. Apakah nggak bisa 24 jam? Gitu? Nggak bisa nanti orang parkir jam 2 malam, tiba-tiba ada tukang parkir, mungut juga dia di situ. Ya, sekarang kan di Pekanbaru ini ada fenomena lontong malam misalnya kan. Jadi kalau dulu lontong itu orang makan pagi-pagi. Ya, enak itu lontong malam itu. Sekarang malam hari dan sampai subuh juga gitu. Iya. Itu banyak juga tukang parkir tuh. Iya. Kalau dulu nggak ada, sekarang ada. Iya, jadi yang keempat ini mesti ada. Itu minimal loh disebutkan di Perda itu. Ya. Jadi kalau tidak itu jatuhnya pungut liar. Nah, ini hati-hati. Ya, penegak hukum bisa turun ke ranah itu. Ya. Dan bisa dibuktikan kalau masyarakat melaporkan itu bisa. Harusnya bisa. Sebagai pungli ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa karena jelas. Ya. Aturannya tidak ada ya. Iya, aturan itu menyebutkan. Atau abu-abu jadinya gitu. Itulah gunanya Perda, dan di Perda sudah sekarang tidak abu-abu lagi. Pelaksananya abu-abu itu mungkin, tapi kalau dasar hukumnya itu jelas, ya, hanya bisa dipungut di tempat yang telah ditetapkan dengan keputusan wali kota. Artinya kalau tidak ditetapkan, belum ditetapkan dengan keputusan wali kota, tempat yang boleh parkir itu tidak boleh dipungut. Nah, itu arti bahasa hukumnya. Oh, ada itu ya, ada ini perwakonya, ini jalan ini gitu, harus spesifik gitu. Iya. Di sini boleh dipungut, di sini kategori 1. Di 1 itu kalau tidak salah saya 2.000, 3.000, 2.000 sepeda motor, 3.000 mobil. Nah, kemudian ada yang 2.000, 4.000. Nah, itu ditetapkan klasifikasinya itu, ya. Jadi sekarang ini ya dituntut pihak pemerintah kota ya cepat-cepat menetapkan itu. Ya, supaya yang sekarang ini haram nih jatuhnya. Oke. Supaya jadi halal itu, cepat-cepat ditetapkan itu. Anda kan menggugat atau mensomasi Pemko Pekanbaru terkait parkir ini. Itu Pak Dr. Ihsan. Seperti apa materi gugatan Anda itu? Iya. Jadi sekitar bulan September ya tahun 2023 itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kawan-kawan wartawan juga ya itu tentang permasalahan parkir ini, saya mempelajari peraturan yang berkaitan dengan parkir. Ya, itu peraturan itu yang pertama Perda, ya, yang kedua Perwaku. Ya, kalau Perdanya menurut saya Perda yang lama itu bagus ya, sudah bagus ya, muatannya, dasar hukumnya. Perda nomor 14 tahun 2016. Ya, kalau saya tidak salah ya. Tapi yang jadi masalah itu perwakonya. Ya, ada beberapa perwako. Ya, di salah satu perwako itu saya lupa nomornya itu. Ada perwako 36 tahun 2020, ya. Kemudian 38 tahun 2000, ya. Kemudian perwako 41 tahun 2022. Iya, ya. Kalau nggak salah yang 41 tahun 2022 itu. Ya, itu disebutkan 2022 ya. Ya, itu disebutkan bahwa di wilayah yang di luar badan jalan, ya, itu bisa dipungut retribusi parkirnya, ya,
asalkan dia tidak punya batas pagar, tidak punya ampang-ampang, ya, itu artinya perwako itu membolehkan dipungut parkir di lahan kita. Ya. Ya, itu kan artinya. Bahkan kita punya kedai, punya toko, ya. kita bisa dipungut juga. Iya. Jadi kata Dinas Perhubungan itu dasarnya Pak katanya. Ya. Nah itu tidak benar, ya, karena itu hak pribadi. Ya, itu klaim sepihak. Saya tidak tahu bagaimana perwako ini bisa lolos, ya, dan dewan-dewan kita mungkin lalai, ya, melihat seperti itu. Tapi itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan prinsip parkir yang sebenarnya, ya. Apalagi definisi parkir tepi jalan umum. Ya, nah itu tadi. Nah, itu nama perdanya kan memang retribusi parkir, ya, tepi jalan umum gitu. Iya. Sekarang kan perdanya lebih umum karena karena gabungan dengan pajak-pajak yang lain, pajak dan retribusi yang lain, daerah lagi, termasuk di dalamnya parkir. Jadi jadi yang dulu lebih spesifik, sekarang itu dulu lebih spesifik. Kalau yang perda yang baru ini sebetulnya mengatur tarifnya saja sebetulnya. Iya. Jadi sedikit sekali sebenarnya aturannya. Sedikit sekali aturannya yang baru ini. Tentang perparkiran sedikit. Perda 1 2024 ini. Iya. Ya, saya tidak tahu kenapa perda yang lama dibatalkan. Iya, karena mungkin aturannya rumit, jadi mau main-main agak susah nih. Iya, kalau mau diperbaiki ya barangkali masalah tarifnya, ya, tarifnya. Tapi isinya, pengaturannya perda yang lama itu lebih bagus, lebih banyak menjelaskan tentang pengaturan tentang parkir itu. Nah, kembali kita ke tentang gugatan somasi Anda gimana? Gugatan itu pertama dari dasar hukum perwakonya, ya, kita melihat itu, ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya perwako itu ya sudah menyebutkan juga, ya, beberapa bagian itu, ya, yang harus tertib dalam hal pemungutan, ya. Jadi parkir tepi jalan umum, kapan bisa ditarik parkir, dilengkapi dengan rambu, itu sudah disebutkan juga sebetulnya dalam perwako itu, ya. Cuma itu bertentangan dengan yang pasal yang tadi itu, yang bisa dipungut di lahan yang di luar badan jalan, ya, tapi tidak pakai pembatas, tidak pakai ampang-ampang, itu bertentangan. Jadi dia bertentangan sendiri antar perwako itu. Ya. Nah, itu yang kita sampaikan, kita buat. Saya waktu itu didampingi oleh tim TAPA, ya. Tim TAPA, Bang Zulkarnain dan kawan-kawan itu untuk mengajukan gugatan itu, ya. Jadi langkah pertama untuk kita mensomasi. Itu sudah dilakukan? Sudah, ya. Jadi somasi itu artinya menanyakan ke pihak Pemko tentang dengan deadline gitu, ya? Ya, permasalahan kita. 3 kali 24 jam atau berapa gitu, ya? Iya. Itu somasi itu bulan September. Ya. Tapi lama kita tunggu, saya selesai bulan November. Biasanya somasi itu ada deadline-nya. Nggak kasih deadline waktu itu. Saya lupa waktu itu. Kalau dalam waktu 6 kali 24 jam tidak ada jawaban somasi, kami akan gugat secara pada waktu itu tidak pakai batas itu, ya. Ya, mungkin ada pertimbangan dari tim hukum. Akhirnya kita mendapatkan balasan, ya, pihak Pemko tetap, ya, bersikukuh dengan pendapatnya, ya, dengan penyelenggaraan parkir yang seperti itu, ya. Kemudian ketika kita bersiap mau mengajukan untuk ke PT UN, ya, jadi langkah berikutnya perlu itu direncanakan untuk ke PT UN. Nah, ini muncul perda yang baru ini, perda 1 2024. Ya, perda 1 tahun 2024, ya. Jadi artinya tentu berubah nih. Berubah petanya. Ya, peraturannya berubah, yang kita gugat sudah tidak itu lagi. Nah, ini yang baru lagi. Nah, seperti itu, ya. Tapi semangatnya itu adalah, semangat gugatan itu kita mengajak pemerintah kota, ya, itu untuk menyelesaikan masalah parkir ini sebetulnya, ya. Sepertinya sama aja menurut Anda? Kalau sekarang sama aja, ya. Baik perda yang lama, karena 14 tahun 2016 dengan perda nomor 1 tahun 2024 nih? Karena tidak dilaksanakan tadi amanat yang pasal 65 itu.
ya yang harus menyediakan ini baru boleh dipungut. Ya, jadi menurut saya main pungut aja dulu gitu. Ya, jadi sebetulnya tergantung kepada willingness ya, niat baik atau upaya dari Pemko ini untuk menertibkan parkir. Ya, karena intinya dari sana. Ya, kalau peraturan ini mau dilaksanakan mau tidak, ya itu penguasa kan, pemerintah kan. Ya, tapi kalau mau berpatokan kepada peraturan, ya laksanakan peraturan. Ya. Ini kan kalau gugatan ini biasanya ada legal standingnya. Anda ini sebagai masyarakat yang resah saja atau apa gitu? Sebagai pengguna parkir atau kayak mana? Iya. Jadi yang saya sampaikan pada waktu itu ya itu menggugat peraturannya, ya, aturannya, ya berdasarkan apa yang dicantumkan dalam Perda dan Perwako itu, ya. Mengajak ya menggugah masyarakat ya yang berkepentingan dengan itu ya supaya ayo nih sama-sama kan saya posisinya sebagai inisiator ya mendapatkan masukan dari masyarakat gelisah, tukang lontong gelisah ya tukang jual sayur gelisah ya itu masuk, saya menyampaikan itu dan mengajak menggandeng tim advokasi hukum kan ya maksudnya supaya ayolah ini sama-sama ini ya, ini kegelisahan kita bersama. Atau masih kurang dah. Baru satu tim tapak mungkin nanti ada mestinya LBH Pekanbaru atau apa? Mestinya seperti itu. Transparansi anggaran mungkin perlu diajak karena kan. Ya, karena ini kan menyangkut Anda bilang tadi ini berpotensi ke pungli gitu kan. Ya. Karena aturannya belum clear, belum dilaksanakan. Amanat dari aturan itu tahu-tahu sudah dipungut saja. Iya. Jadi target tadi ya. Ada target. Iya. Jadi persoalan parkir ini sebetulnya persoalan bersama. Ya. Kalau masyarakat itu dia merasa dirugikan, ya, ayo bersama-sama. Ya. Saya sebagai inisiator saya sudah mengkaji, saya sudah menyampaikan ini jalan masuknya, ya kalau di ranah hukum tentu kawan-kawan yang di bidang hukum yang lebih paham, ya bagaimana masuknya, ya tapi paling tidak saya ya sebagai orang yang tahu, ya itu sudah menyampaikan kegelisahannya, ya saya sampaikan ke media termasuk di media sosial saya, ya saya sampaikan, saya ajak lembaga. Ya, tapi nanti ya di negara ini kan hukum kita ya itu ya masih repot ya, masih repot ya. Tapi saya sudah melaksanakan kewajiban saya ya. Seperti apa ujungnya ya itu kita serahkan ke masyarakat dan pemerintah yang diberikan amanat untuk menyelesaikan ini. Ini kan sepertinya aturan kita soal parkir ini masih bisa dinego-nego atau yang seperti itulah. Misalnya ada kasus ya ditolak, ya udah enggak masalah gitu kan. Kawasan kampus misalnya ada mahasiswa beberapa anak-anak kos yang dulu memang bebas parkir, tidak bayar parkir, lalu tiba-tiba ada parkir misalnya di Jalan Manyar Sakti atau Bina Krida Bina Krida itu kan tiba-tiba ada tukang parkir dan mereka protes, lalu tukang parkirnya juga jukirnya pergi gitu ya. Nah, apakah harus ada gerakan-gerakan kecil atau lokal ini dulu baru bisa tidak dilaksanakan atau kayak mana menurut Anda? Menurut saya memang harus demikian nampaknya hukum di negara kita ini. Ya, waktu itu masyarakat tuh pedagang kontak saya, Pak kami dipungut parkir Pak, ya di tempat kami jualan sehingga mahasiswa itu kan ya tahulah kita ya makan Indomie mungkin berapa 5.000 7.000 gitu ya ke sana tambah parkir yang tidak mau mereka. Jadi saya bilang tolak saja. Ya, saya yang memang yang menyatakan kalau kalian tolak, ya kalau bapak tolak itu mereka nggak akan pungut, saya bilang. Ya, karena tidak ada dasarnya itu, saya bilang begitu. Walaupun ada karcisnya. Walaupun ada karcisnya. Ya, walaupun ada karcisnya. Ya, saya bilang tolak saja. Kalau tolak nggak akan berani. Karena memang Perwako yang dasarnya Perda baru ini itu belum ada. Kan tadi dikatakan Perda yang baru ini belum ada Perwako yang merujuk kepada Perda yang baru, belum. Nah, Perda 1 2024 ini kan salah satu poinnya adalah bahwa
daerah yang akan pungut parkir ya, harus ditetapkan dulu. Harus ditetapkan dengan Perwako. Dengan keputusan wali kota. Dengan keputusan wali kota. Oke. Iya. Sekarang keputusan wali kota itu belum ada. Menurut saya belum ada. Setahu saya belum ada. Belum ada. Jadi otomatis seharusnya tidak bisa dipungut. Tidak boleh dipungut. Kecuali yang lama yang ada marka jalannya, yang ada rambunya itu kan sedikit sekali. Hanya di Jalan Sudirman, Jalan Tan Busai. Kalau kita mau konsisten dengan Perda, mau menerapkan Perda, seharusnya begitu. Ya, tidak boleh. Ya, itu udah selesai kalau hukumnya. Iya. Kalau hukum ini kan hitam putih. Iya. Yang membuat abu-abu itu pelaksananya, atau kita yang bisa dinego-nego atau tidak gitu ya. Iya. Apa karena memang parkir ini potensinya besar, jadi menggiurkan lah bagi pemerintah ini kalau tidak dipungut nih sayang sekali nih kan. Jadi gini ya, prinsip pungutan parkir itu kan ada dua. Yang pertama pajak parkir, yang kedua retribusi parkir. Retribusi ya. Kalau pajak parkir itu memang setoran, ya artinya ini tanah saya, ini kaplingan saya punya hotel, gedung. Saya punya mall, ya itu saya yang mungut karena saya kelola, saya yang bangun tempat parkirnya. Saya menggaji orang. Ada investasi lah di situ ya. Investasi. Gaji orang, nah, kemudian itu tetap dikenakan pajak, namanya pajak parkir, 10%. Itu yang untuk pendapatan gitu ya. Itu yang untuk negara. Sebanyak-banyaknya boleh kota. lah gitu ya. Iya, silakan dia pungut. Saya rasa kalau dia mau pungutkan 10.000 juga boleh. Ya, karena dia kalau enggak tuh jangan parkir tempat kami. Nah, gitu. Itu 10%. Itu yang menjadi sebetulnya untuk pendapatan untuk daerah tadi ya. Ya, itu silakan mau ditargetkan tinggi, silakan. Ya. Tapi ada retribusi? Retribusi. Nah, ini beda. Retribusi namanya retribusi. Ada pelayanan kembali. Ada timbal balik. Ada imbal baliknya. Kita membayar, kita mendapatkan pelayanan. Contohnya retribusi sampah. Kita bayar retribusi sampah itu, sampah kita diangkut. Gitu ya? Iya, kalau nggak diangkut kita marah kan? Protes gitu ya. Iya, karena sifatnya retribusi. Dan retribusi itu bukan untuk PAD. Niatnya itu. Niatnya ya. Iya. Jangan malah nyari keuntungan. Nah, kalau retribusi untuk PAD, nah yang seperti sekarang ini. Mencari yang ini yang kacau. Ya, kan ada juga komentar. Ya, komentar. Wah, kita ini kan banyak bangun di Pekanbaru, jalan-jalan rusak. Dari mana nih penghasilannya? Ya, kalau kita nggak boleh pungut itu parkir banyak-banyak. Nah, itu yang salah. Dari jalan yang lain itu, namanya retribusi itu sudah jelas dasar hukumnya. Ya, itu sifatnya pelayanan. Jadi, uang yang dipungut untuk parkir itu diutamakan itu untuk melengkapi fasilitas tadi, ya, rambu, petunjuk, marka. Untuk petugas, untuk manajemennya silakan yang mengurus itu. Tentu ada yang mengurusnya. Silakan itu. Nah, kalaupun masih ada sisa, nah itulah barangkali untuk PAD-nya. Ya. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Ini PAD dulu baru PAD yang sudah di apa. Tapi menurut saya PAD-nya pun nggak banyak nih dari parkir yang masuk. Banyak bocornya mungkin. Seharusnya lebih banyak dari itu. Banyak bocornya jangan-jangan. Iya. Nah, ini saya kira itu harus dibenahi ya. Jangan sampai pemerintah mau memungut penghasilan yang banyak dari parkir, ya, tapi masyarakat yang diperas gitu. Masyarakat ini sudah susah. Ya. Oke, Pak Ihsan, ini ada pertanyaan dari masyarakat juga. Anda getol sekali menggugat soal parkir ini. Ada yang berpikir jangan-jangan Anda ini untuk pansos saja nih, untuk biar populer gitu. Kan Pilwako makin dekat. Iya. Gimana tuh, Pak? Ya, saya kira itu diserahkan kepada masyarakat aja. Ya, masyarakat yang menilai. Kalau saya ya sebagai orang yang tahu permasalahannya, akademisi, ya saya menyampaikan apa yang patut saya sampaikan. Mau dinilai apa itu saya terserah. Tapi Anda minat enggak gitu? Minat enggak? Kemarin kan pernah di Dumai aja. Oh ya. Sekarang kira-kira kayak mana? Ya, kalau ada jalan ya saya memang mau membenahi kota. Ya, karena Anda memang beberapa tahun terakhir fokus ke isu-isu perkotaan ini ya, banjir. Karena memang bidang saya, ya bidang saya di bidang teknik sipil dan saya terlibat dalam penataan kota ya di banyak kasus dan menurut saya ya ini harus diselesaikan, ya harus diurus prinsipnya. Tapi latar pendidikan Anda kebanyakan jembatan, enggak salah ya?
Iya, saya desain jembatan terakhir tahun 2002. Oh, S3 Anda di Amerika itu? Iya, saya di bidang teknik sipil, ya teknik sipil, struktur, konstruksi, ya. Terakhir saya desain jembatan tahun 2002, jembatan Sia 4, Sudirman. Iya. Ya, tapi setelah itu ya hampir tidak ada saya desain banyak lagi. Isu-isu perkotaan aja. Ya, saya banyak isu perkotaan di perencanaan kebijakan, perencanaan infrastruktur. Ya, 20 tahun saya di bidang itu. Jadi kalau Anda ditanya nanti soal kalau parkir ini akan beda lah gitu ya. Kalau misalnya Anda jadi wali kota atau apa misalnya harus ditertibkan. Harus ditertibkan. Ya, harus ditertibkan. Ya, yang sistem yang sudah berjalan yang bagus, ya kita tidak menafikan masyarakat ya yang bekerja di bidang itu. Ya, itu dipersilakan. Yang harus diurus ya itu adalah yang parkir-parkir liar yang menyusahkan masyarakat. Ya, saya rasa seperti itu. Oke. Dalam ini kan ada kaitannya dengan perlindungan konsumen ya. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, kalau di mall atau pajak parkir tadi, itu kan ada agak sedikit tanggung jawab lah gitu ya. Sedikit tanggung jawab kalau misalnya kaca dipecah, kemudian ada diambil barang dari dalam, mungkin bisa ada CCTV atau apa gitu kan. Atau bahkan kalau hilang, walaupun mungkin kalau ganti mungkin belum pernah juga ya kalau hilang mobil atau motor ya. Tapi kalau di retribusi parkir di pinggir jalan umum nih, kalau ada yang hilang barang-barang atau apa itu tanggung jawabnya seperti apa kalau menurut Anda? Iya, itu sebetulnya diatur di dalam Perda. Ada juga ya? Kalau Perda mengatur itu, ya saya pernah baca Perda apakah di Kota Batu, Malang, ya? Ya kalau nggak salah saya di Batu Malang itu ya, atau di sekitar itu mereka disebutkan dalam Perdanya. Kalau kehilangan kendaraan diganti, kalau nggak salah saya 50% oleh penyelenggara parkir. Oh, iya. Itu yang di mana? Yang di? Kalau nggak salah di Batu. Nggak, maksudnya di? Iya, yang parkir tepi jalan. Tepi jalan? Iya. Oh, itu bisa bangkrut itu tukang parkirnya. Iya. Tapi itu disebutkan dalam Perda, artinya dia harus hati-hati. Harus hati-hati ya? Iya dong, bertanggung jawab. Iya, harus tanggung jawab. Ya mungkin nggak bisa 1.000 di situ kan, bayarnya kan. Itu lebih mahal ya, karena wisata ya. Iya, nah itu disebutkan dalam Perda. Nah Perda kita, kalau yang Pekanbaru menurut saya nggak ada. Ya, itu tergantung kesepakatan saja. Apalagi Perda yang baru ini kan isinya sedikit sekali, karena yang utamanya dia mengatur soal pendapatan secara umum ya, tarif secara umum. Di dalamnya dimasukkanlah soal parkir ini sedikit ya. Dan bedanya juga setelah saya baca-baca, kalau dulu Dr. Ihsan itu ada zonasi di Perda nomor 14 tahun 2016 itu ada zonasi. Misalnya yang zona 1 itu motor itu 4.000, mobil 8.000. Tapi sepertinya tidak diberlakukan itu ya. Tidak diberlakukan, jadi tetap saja 1.000 dengan 2.000 dulu kan. Kemudian sekarang naik. Nah, sekarang ini selain balik ke tarifnya 2.000 mobil naik sedikit, 2.000 motor, 3.000 mobil, ada yang namanya direncanakan tarif parkir progresif. Jadi di tempat yang premium yang itu bisa 10.000 gitu misalnya. Menurut Anda gimana? Bukan direncanakan. Memang sudah jalan? Itu sudah di dalam Perda yang baru. Oh sudah? Iya. Tapi belum diberlakukan kayaknya? Iya, namanya di situ bukan zonasi, tapi kategori. Kategori? Kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 1 itu 2.000, 3.000. Iya. Kategori 2, kalau saya tidak salah saya 2.000, 4.000. Kemudian 2.000, 5.000. Kemudian 3.000, 10.000. Nah itu kategorinya 1, 2, 3, 4. Iya. Nah itu diatur. Itu Perda yang lama? Enggak, Perda yang sekarang. Perda 1/24. Itu lihatnya di lampiran. Oh, sudah ada ya? Iya. Tapi tak berlaku sepertinya. Makanya harus cepat-cepat ditetapkan. Baik yang lama maupun yang baru sekarang sekarang pukul rata semua. 2.000, 3.000. Mau di Jalan Sudirman ataupun di gang yang 5 meter sama aja tarifnya. Makanya kita ini selalu terlambat. Kita tidak konsekuen dengan peraturan yang kita buat sendiri. Seharusnya begitu itu diperdakan, cepat dibuat perwako atau keputusan mana wilayahnya yang kategori 1 itu. Ya, jangan dibiarkan dalam keadaan abu-abu. Ya, jangan dibiarkan kita memungut yang barang-barang yang tidak jelas.
Ya, karena aturannya sudah ada. Yang progresif ini seperti apa? Tidak masalah? Menurut saya tidak masalah. Ya, tergantung, ya tentu tidak semuanya ditetapkan dengan tarif yang tinggi kan. Tempat-tempat yang betul-betul premium, tempat-tempat yang padat, yang mau kita batasi dia parkirnya, itu silakan. Ya. Biar tidak macet juga ya. Iya, ya artinya orang berpikir kan, kalau dia parkir lama-lama di situ, ya itu dia bakal kena, atau mending dia parkirnya jauh-jauh. Nah, jadi yang punya kebutuhan yang mendesak saja dia parkir di sana. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Nah, sekarang di mana itu yang masalahnya? Ya, sekarang belum jelas gitu ya. Belum jelas seperti itu. Mungkin enggak Pemko Pekanbaru kalau menurut Pak Dr. Ihsan untuk menerapkan parkir yang lebih modern gitu. Ya, itu harapan kita ya. Harapan kita sebetulnya. Nah, kalau di daerah lain seperti apa? Kalau di Indonesia, ya, kalau yang parkir tepi jalan umum, ya, itu memang masih repot ya, karena kita, misalnya sistem pendaftaran nomor plat kendaraan kita, ya, itu masih tidak bisa kita memberikan sanksi daerah kan. Ya. Kalau di Amerika misalnya, ya, itu daerah itu punya plat nomor masing-masing dan kepolisiannya itu di daerah. Ya. Kalau sekarang ini nasional tuh kan, ya. Nanti kalau misalnya ya kita memberikan plat nomornya itu misalnya dicatat, ya dendanya itu nanti masuk kemana? Misalnya plat saya B nih, parkir Pekanbaru, ya melanggar, ya kemudian nanti itu kan nggak masuk ke Pekanbaru, nanti B-nya masuk ke Jakarta. Ya ke Jakarta ya, mungkin seperti itu ya. Nah itu yang membuatnya repot juga. Tapi bisa diberlakukan tahap demi tahap. Ya, untuk transparansi misalnya ada meterannya itu, ya bisa pakai sistem tab ya atau apa. Di Malaysia udah pakai meteran itu ya? Ya, jadi itu salah satunya. Tapi sebelum itu dilakukan, yang sekarang ini ditertibkan pun sudah banyak kerjaannya menurut saya. Ya, itu ya barangkali yang udah advance lah ya. Ya. Sekarang yang kebocoran yang banyak ini, yang pengaturan yang tidak jelas yang banyak ini, itu dulu ditetapkan. Ya, tidak perlulah pasang CCTV banyak-banyak. Ya, itu ngabisin duit aja menurut saya. CCTV aja udah banyak mati sekarang. Ya, tidak perlulah beri CCTV yang canggih-canggih, itu nggak perlu, yang ada aja aturannya ditetapkan, zonasinya tetap, ya ditetapkan cepat kategorinya. Sosialisasi yang bagus ke jukirnya, masyarakat disosialisasi juga haknya, ya menurut saya itu yang jauh lebih penting. Ada yang menarik di Jakarta, saya lihat-lihat itu sudah ada aplikasi jukir namanya. Jadi aplikasi jukir itu dipotret nomor kendaraannya, lalu tukang parkirnya bawa kayak kwitansi yang apa, jadi tak bisa bohong gitu. Diparkir lalu bayar, bisa tunai, bisa pakai non tunai gitu. Nah kalau yang seperti itu masih jauh enggak Pekanbaru atau kayak mana? Kalau itu kan ada jaminan gitu, ada jaminan ini pasti masuk ke kas Pemda. Saya kira bisa-bisa saja, ya. Tapi untuk itu kan tentu perlu perangkatnya ya. Ya, itu biaya semua juga itu. Ya, kita jangan dikira itu tidak ada biayanya. Ya, kalau menurut saya itu bisa ditetapkan secara bertahap, ya, dilakukan secara bertahap. Tapi yang esensial itu menurut saya sekarang ini bukan itu. Misalnya di tempat tertentu dulu gitu. Ya, itu silakan dicoba, ya. Tapi yang esensial, ya, yang prioritas pengaturan tadi, ya, yang kita diskusikan panjang lebar ini, ya. Oke, sedikit lagi mungkin soal parkir khusus tempat wisata gitu. Itu kan kadang-kadang mahal gitu ya. Dan kadang-kadang parkirnya itu tempat wisatanya ini berubah gitu. Misalnya tiba-tiba ada event, tahu-tahu biasanya kita di jalan itu kita bayar motor 2.000, ini 5.000 Pak gitu. Nah, misalnya di MTQ, Purna MTQ gitu kan, ada konser gitu. Biasanya di situ bayar 2.000 jadi 5.000. Itu menurut Dr. Ihsan gimana? Ya, di dalam Perda yang baru ini itu sudah diatur. Ya, jadi parkir tempat rekreasi atau keramaian, ya, atau pada event-event tertentu, ya, itu ditetapkan 2.000, 3.000. Tetap ya? Iya. Iya. Tapi tidak mau mereka tuh.
Iya. PO-nya minta gini bang gitu ya. Iya, kalau mau tidak mau itu tergantung pengawasan kan. Iya. Iya. Seharusnya diawasi ya oleh Pemda. Iya. Tapi saya pernah juga kami rombongan ke Dumai gitu ya. Tempat makan pakai bus parkirnya 50.000. Itu dahsyat nih kota Pak Ihsan nih. Iya. Kayak mana tuh Pak Ihsan? Atau harus di apa lagi ya? Pengawasannya itu berarti ya? Perdanya sudah ada pasti kan? Pasti ada, ya. Jadi pengawasan sama sanksi. Iya. Ya, sama sanksi. Ya, kalau dia di tepi jalan umum itu ada diatur. Tapi kalau misalnya di lahan tertentu, lahan saya misalnya, ya parkir di halaman restoran saya, itu terserah saya. Iya. Ya, tapi itu pun kalau kita mungut, itu harus ada setoran. Ya, pajak tadi hitungnya pajak. Ya, tadi. kalau kita mungut ya, Iya. kalau kita mungut ya, dan kalau kita mungut itu harus dilaporkan dulu, baru kita boleh mungutnya. Iya, iya. Dan itu 10% pajaknya. Karena koordinasi juga mungkin dengan dinas pariwisata ya. Beberapa daerah wisata misalnya kita ke Sumbar gitu kan. Itu kan kalau kita parkir itu kan gila-gilaan apa parkirnya kan. Begitu juga mungkin kalau orang luar datang ke Pekanbaru mungkin diberlakukan gitu juga ya kan. Iya. Gimana tuh menurut Anda? Ya intinya kembali ke pengaturan tadi, ya pengaturan, pengawasan. Ya kita berpatokan kepada itu saja. Yeah. Ya kalau tidak berpatokan kepada itu, ya kita ini bisa menjadi barbar semua nih. Semua orang bisa memungut apa aja. Ya jangan-jangan nanti kita di jalan diberhentikan sama orang, nggak boleh lewat sini, harus bayar 50.000. Ya, apakah yang seperti juga kita biarkan? Yeah. Ya itu nanti. Itu harusnya ke aparat turun, aparat hukum sudah harus turun. Ya, karena namanya bukan pungutan liar, itu jadi pidana loh. Iya, iya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Ihsan MSc, narasumber kita hari ini dalam tema Kota 1000 Jukir. Saya minta Dr. Ihsan untuk menyampaikan closing statement mungkin 1 menit, silakan. Ya. Di persoalan parkir ini persoalan semua kita, ya. Kalau kita keluar rumah, udah pasti kita akan parkir tuh. Ya. Jadi ya masing-masing pihak menurut saya harus menjalankan fungsinya. Ya, pemerintah, dinas perhubungan, ya itu melakukan fungsinya, dia yang menetapkan aturan, dia yang menjalankannya, dia harus memberi sanksi. Ya, kalau dia memberikan wewenang kepada jukir itu untuk memungut, maka dia harus sanggup. Itu juga harus diberikan penjelasan, pengertian, apa haknya, apa kewajibannya. Ya, jangan sampai masyarakat ini tidak diberitahu haknya, pembelaan terhadap hak miliknya. Dia orang bisa mungut tempat dia, ya, dia akhirnya ya, jadi pungutan liar. Ya. Pengelola juga demikian. Ya, pengelola itu dikasih tahu, diajari, ya, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang tidak boleh, ya. Dan mereka yang paham tentang hukum harus terus bersuara tentang ini, ya, supaya kota kita ini menjadi tertib, menjadi nyaman, ya, ekonominya tumbuh, ya, kemudian ya apa yang kita cita-citakan supaya Pekanbaru ini berkembang, bagus, nyaman, itu bisa terjadi. Baik, terima kasih Dr. Ihsan sudah hadir di podcast Riau Pos Atan Sengat Show. Sahabat Riau Pos, demikian saja perbincangan kita dengan Dr. Ihsan, Muhammad Ihsan MSc kali ini. Terima kasih. Silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.